Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 dengan beranggotakan dua orang, yakni saya sendiri Windy Fatika dan teman saya Wiwit Siti Hidayah. Baiklah, adapun judul yang kami angkat yakni mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pelajaran Al-Quran Hadis dan Ijtihad melalui metode permainan lempar dadu kelas 10 IPS di SMA Swasta Mujahidin Pontianak. Jadi dari judul kami tersebut terdapat dua variabel, yaitu hasil belajar dan juga metode permainan lempar dadu. Nah, jadi untuk kajian teorinya yang pertama saya akan membahas mengenai metode permainan lempar dadu, dan untuk hasil belajar itu akan dijelaskan oleh teman saya Wiwit Siti Hidayah. Baik, untuk metode permainan lempar dadu yang pertama itu ada metode. Jadi menurut Peter Salim pada tahun 1991 di halaman 1126 dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta. Nah, di sini berisi pengertian metode, yakni metode itu cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya. Selain menurut Peter Salim, juga kami kutip pendapat Haji Muzayyin Arifin pada tahun 1987 di halaman 97 di buku Filsafat Pendidikan Islam, tempat terbit yaitu Jakarta Bunaksara. Ada juga menurut Rama Yulis pada tahun 2001 di halaman 107, dan juga Nurul Ramadhani Makarau 2009 halaman 52. Ada juga menurut Zulkifli tahun 2011 halaman 6. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa metode itu merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode pengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Nah, metode di sini hanya sebagai alat dan bukan sebagai tujuan, sehingga metode mengandung implikasi bahwasannya proses penggunaannya harus sistematis dan kondisional. Maka, hakikatnya penggunaan metode dalam proses belajar mengajar adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik dan mengajar. Karena metode berarti cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Kemudian permainan lempar dadu. Nah, jadi di sini menurut Wikipedia dalam Olfik 2007 halaman 52, dadu ini berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan atau dimainkan. Dadu adalah sebuah objek yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Selain menurut Wikipedia dalam Olfik, juga terdapat kutipan dari Raisatun Nisa pada tahun 2013 halaman 129 dengan judul Seabrek Games Asyik, edukatif untuk mengajar PAUD atau TK, Yogyakarta, Diva Press. Nah, jadi setelah itu ada bentuk-bentuk permainan lempar dadu. Menurut Sukayati 2009 pada halaman 51, permainan dadu ini memiliki beberapa bentuk atau macam, diantaranya ada permainan ular tangga, lempar dadu, cocokkan objek, dan permainan dadu lainnya yang dapat dimainkan dan memberikan rasa menyenangkan ketika bermain. Kemudian ada manfaat permainan lempar dadu. Jadi, menurut Kikni dalam Arif S. Sadiman pada tahun 2003 halaman 29 di buku Media Pendidikan, Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatan khususnya, jadi Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa manfaat dari permainan lempar dadu adalah dapat menarik perhatian anak karena permainan yang menarik dan menyenangkan, dan juga membuat anak memiliki minat untuk turut serta aktif dalam permainan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wiwit Siti Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Windy Fatika, yakni tentang hasil belajar. Menurut Slameto tahun 1995 dan Trusen Hakim pada tahun 2010, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan usaha dan latihan serta pengalaman yang diperoleh secara sadar dan sengaja yang mengakibatkan timbulnya perubahan baru.
Selanjutnya, menurut Teach dan Reiser dalam buku Warnot pada tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, yang dimana hasil tersebut dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan perilaku, sikap, dan keterampilan. Nah, hasil belajar biasanya dapat dinilai dalam bentuk angka, huruf, dan kata-kata. Hasil belajar juga tersebut dipengaruhi oleh kemampuan siswa itu tersendiri dan kualitas pengajaran yang dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya, menurut Anita dalam bukunya Strategi Pembelajaran di SD pada tahun 2007 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yakni terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, menurut para ahli Mulyadi pada tahun 2010 halaman 5 bahwa hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif taksonomi, yang ketiga ranah psikomotorik. Kemudian menurut Hamalik pada tahun 2004 bahwa tingkat keberhasilan belajar mempunyai aspek-aspek, yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek pengertian, yang ketiga aspek kebiasaan, yang keempat aspek keterampilan, yang kelima aspek apresiasi, dan yang keenam aspek emosional, yang ketujuh aspek hubungan sosial, yang kedelapan aspek jasmani, dan kesembilan aspek etis dan budi pekerti, yang terakhir yang ke-10 aspek sikap. Selanjutnya menurut para ahli Purwanto pada tahun 2010 di dalam kategori kriteria atau indikator hasil belajar bahwa pada tingkat yang sangat umum sekali hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama keaktifan, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga daya tarik. Sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.